Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Belum lama pemerintah mencabut status PPKM. Kasus COVID-19 di Kabupaten Ogan, Komering Ulu kembali muncul. 3 orang positif COVID-19. Polda Sumatera Selatan menambah 7 kamera elektronik traffic law enforcement (ETLE) di sejumlah titik di kota Palembang. Kasus stunting menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Posyandu dinilai efektif menurunkan angka stunting. Sempat melandai, kasus COVID-19 di Kabupaten Ogan, Komering Ulu kembali muncul. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan, Komering Ulu menyatakan ada 3 warga Ogan, Komering Ulu yang terpapar COVID-19. Ketiganya saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Kasus COVID-19 kembali muncul di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu menyatakan ada 3 warga Kabupaten Ogan Komering Ulu yang saat ini terpapar COVID-19. Ketiganya merupakan pasien dewasa dengan usia di atas 40 tahun. Ketiga pasien yang sempat menjalani perawatan di Kota Batu Raja kini telah dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Kondisi ketiganya pun berangsur mulai membaik. Baik, sampai dengan saat ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu kita masih ada 3 penderita yang dinyatakan COVID, namun yang bersangkutan saat ini isolasi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan dinyatakan sembuh. Tetapi kita tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kemana-mana tetap kita himbau menjaga kebersihan, menggunakan masker, mencuci tangan. Karena apapun itu kita tetap harus waspada dengan COVID ini. Upaya pencegahan terus dilakukan petugas, termasuk melakukan pelacakan terhadap orang di sekitar pasien. Sedangkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, petugas melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada mengingat kasus COVID-19 di tanah air belum sepenuhnya berakhir. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sementara itu, meski pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di kota Palembang resmi dicabut, masyarakat diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan. Pencabutan PPKM dilakukan menyusul keputusan pemerintah pusat yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 lalu. Haryono, wali kota Palembang, mendukung keputusan tersebut karena kasus harian COVID-19 di kota Palembang diklaim terkendali. Kendati demikian, masyarakat tetap diimbau menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak terlebih di tempat tertutup. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang per tanggal 1 Januari 2022, maksud kami 2023, jumlah kasus COVID-19 di Palembang bertambah 12 orang. Pasien yang sembuh 2 orang, sedangkan yang meninggal dunia nihil. PPKM mulai tanggal 30 kemarin ya, cabut dan hari ini sudah kami take surat edaran pencabutan PPKM. Namun demikian kami tetap menyarankan kepada masyarakat protokol kesehatan tetap kita kedepankan, apalagi kalau kita ini gejala ya, flu, pilek, tetap ya, jaga kebersihan, masker, dan kerumunan. Kita beralih ke informasi lain, warga di Kabupaten Pali digegerkan dengan temuan mayat pria tanpa busana di sebuah kebun karet. Kondisi korban sangat mengenaskan karena di sekujur tubuhnya penuh dengan luka bekas tusukan senjata tajam. Diduga pria malang tersebut telah menjadi korban pembunuhan. Jasad pemuda bernama Robi Oktavian dibawa ke kamar jenazah RSUD Pratama Tanah Abang untuk dilakukan otopsi pada Rabu pekan lalu. Pemuda berusia 21 tahun ini ditemukan tewas mengenaskan di sebuah area perkebunan karet milik warga di Desa Raja, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Bahkan pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka tusukan senjata tajam. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang petani karet yang hendak pergi bekerja.
Ironisnya, saat ditemukan jasad korban tanpa mengenakan busana dengan tubuh berlumur darah. Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Palembang itu terakhir kali diminta orang tuanya untuk membeli token listrik. Namun setelah ditunggu semalaman, korban tidak kunjung pulang hingga akhirnya ditemukan telah menjadi mayat. Polisi menduga pria Malang itu telah menjadi korban pembunuhan. Nah, ini kita lagi gali, ya, kita lakukan gali. Kita sudah lakukan pemeriksaan beberapa saksi-saksi, ya. Jadi dari keterangan ayah dari korban bahwa betul kemarin siang anaknya baru pulang dari Palembang, ya, pulang ke Purun Timur karena libur kuliah untuk menyambut tahun baru. Kemudian sore hari selepas maghrib orang tuanya meminta korban ini membeli token. Kemudian korban keluar dari rumah, pergi sampai pukul 22.30 masih komunikasi dengan ayah dari korban, tapi setelah itu hilang komunikasi sampai tadi ditemukan di rumah sakit. Sejauh ini, polisi masih menyelidiki siapa pelaku yang sampai tega menghabisi nyawa korban. Sementara untuk mengungkap kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan di Mapolres Pali. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, Polda Sumatera Selatan akan menambahkan 7 kamera elektronik traffic law enforcement ETLE baru di sejumlah titik di kota Palembang. 5 diantaranya terpasang dan akan segera dioperasikan. Sejauh ini sudah ada 9 kamera ETLE yang telah beroperasi di area kota Palembang dan sekitarnya. Awal tahun 2023, Polda Sumatera Selatan akan menambahkan pemasangan 7 kamera ETLE di sejumlah titik di kota Palembang. Ketujuh titik tersebut meliputi kawasan Demang Lebar Daun, Jalan Soekarno-Hatta, Simpang Spring Hill, Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Ki Ronggo Wirasantika, depan Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sriwijaya Raya, dan Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Dari ketujuh titik kamera ETLE ini, 5 diantaranya telah terpasang dan siap beroperasi. Kamera ETLE yang terpasang menggunakan 2 kamera yang berbeda, yaitu kamera ETLE e-Police dan Checkpoint. Kamera ini diklaim memiliki teknologi mutakhir bernama Intelligent Video Analytic, sehingga memungkinkan dapat melakukan pemantauan secara detail dan otomatis. Selain berfungsi untuk kepentingan pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik, penambahan kamera ETLE ini untuk membantu keamanan karena dapat mendeteksi wajah pengendara. Untuk 7 titik ETLE ini sekarang sudah mulai proses pemasangan, dan yang sekarang sudah terpasang lengkap beserta kamera untuk pendeteksinya sudah ada 5 titik. Hanya tinggal 2 titik lagi yang berada di Jalan Sriwijaya Jaya dan di arah Demang Lebar Daun, karena untuk proses pemasangan harus benar-benar dilakukan pada malam hari dan kondisi sepi, karena itu harus melintang di tengah jalan. Penambahan kamera ETLE baru ini mendapat respon positif dari warga kota Palembang. Nah, itu cocok, bagus, pas tempat. Sebagai pengguna jalan sini memang sering jalan lewat sini ya? Sering malah aktif tiap hari. Lawan arus. Melanggar lawan arus, tidak terlalu sering. Tapi kalau pagi ada yang jatuh polisi. Sejauh ini sudah ada 9 kamera ETLE yang telah beroperasi di area kota Palembang dan sekitarnya. Sistem ETLE ini bertujuan untuk mengurangi interaksi dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Diharapkan dengan penerapan sistem ETLE dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas, khususnya di kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Kita ke informasi selanjutnya, pedagang di Pasar Modern Pelaju menggelar pertemuan dengan pemerintah Kota Palembang dan pihak kepolisian. Dalam pertemuan itu, pedagang mengeluhkan permasalahan parkir liar di Pasar Pelaju. Sejumlah pedagang di Pasar Modern Pelaju, Palembang, berdiskusi dengan Polrestabes dan pemerintah Kota Palembang pada Senin kemarin. Dalam pertemuan ini, sejumlah pedagang mengeluhkan maraknya parkir liar di Pasar Pelaju. Mereka resah sebab juru parkir liar kerap kali meminta bayaran parkir jauh lebih mahal dari ketentuan yang berlaku. Pedagang merasa keberatan dan kini meminta polisi dan pemerintah mengatasi masalah tersebut. Sebenarnya di
sini itu aman-aman saja. Hanya ada satu permasalahan yang saat ini mereka curhatkan, yaitu masalah parkir. Parkir liar, ya, masalah parkir liar. Ada parkir yang resmi, ada yang parkir yang liar. Nah, inilah kita akan carikan solusinya, bukan semua pihak yang terkait yang bisa menyelesaikan masalah parkir. Harapannya, Bang? Ya, harapannya di Kota Palembang ada yang menyebut bahwa ada preman. Ya, tidak ada preman. Di Kota Palembang tidak ada preman. Seluruhnya laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuannya. Mereka resmi dan masyarakat tidak. Pihak kepolisian berjanji akan menindak tegas para pelaku kejahatan, termasuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat, khususnya area sentra ekonomi seperti Pasar Modern Pelaju. Langkah ini dilakukan agar pedagang maupun pengunjung pasar dapat melakukan aktivitas jual beli dengan rasa aman dan nyaman, sehingga roda perekonomian pun dapat berjalan dengan baik. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang.